Semakin cepat Anda mendapatkan info yang tepat tentang siapa yang Anda hadapi, maka semakin cepat Anda dapat mengatur data atau informasi yang diperlukan untuk disampaikan. Halo, saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Malam hari ini adalah episode yang ke-310. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di episode ini, 310, saya akan bicara tentang business presentation. Business presentation adalah sesuatu yang amat sangat penting sekali. Ya, itu bisa dipakai untuk berkomunikasi secara internal maupun berkomunikasi secara eksternal. Dalam malam hari ini kita akan membahas secara khusus ya, atau lebih mendalam tentang yang eksternal. Bagaimana business presentation ini bisa menjual produk berupa barang atau jasa kita kepada pihak eksternal ya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah tertentu. Mari kita mulai. Izinkan saya menggunakan PowerPoint. Sudah keluar gambar saya? Ya. Saya akan membahas presentasi bisnis, yaitu sebuah cara yang bagus untuk menjual ide, produk, proyek, atau jasa. Apa saja. Ya. Baik, kita akan mulai ya Serajum 310 Business Presentation, Rabu 6 April 2022. Ya, kalau kita bicara soal 6 April, acara ini dimulai dari 3 April 2020. Sudah berjalan 2 tahun penuh. Ya, baik, kita akan mulai. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan saat membuat presentasi bisnis? Kalau jawaban Anda iya, normal. Semua orang pernah mengalami masalah. Ya, nah kita akan coba bahas dulu apa itu presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah ringkasan informasi penting yang punya tujuan tentang rencana, tentang produk atau praktek perusahaan Anda untuk disampaikan kepada audiens internal ataupun eksternal. Seperti yang saya sudah uraikan tadi, hari ini saya akan lebih banyak membahas yang eksternal dibanding kepada yang internal. Nah, ada 5 tips untuk meng-create a powerful business presentation. Dan itu dikatakan sebagai step by step. Ini ada kontennya ya. Kalau Anda butuh detailsnya, silahkan bisa klik di linknya sana. Ya, kali kita akan masuk materi, kita akan masuk dengan pesan sponsor dulu. Ya, acara ini direkam dan kemudian akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Untuk itu saya minta pada Anda untuk silakan subscribe. Ya. Dan silakan juga pencet bel agar supaya Anda dapat notif setiap kali kami melakukan posting materi baru. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena dengan Anda melakukan subscribe, dengan Anda nonton, dengan Anda nanti menjempolin, menulis komen, dan juga men-sharekan kepada pihak lain, maka Anda membantu program ini untuk terus berlangsung. Karena dari pihak YouTube akan berbagi kepada kami sebagian daripada penghasilannya melalui iklan. Apakah merugikan Anda? Mestinya sih tidak. Kenapa kok saya katakan mestinya tidak? Karena Anda tidak akan terganggu apa-apa. Seperti Anda nonton TV swasta, ataupun Anda dengar radio swasta, ya ada iklan di antaranya. Dan itu saja, tidak lebih. Terus, nah, seringkali ya, kita bicara soal tipsnya, seringkali orang gagal menyampaikan data berharga tentang perusahaan atau gagal menyampaikan informasi dengan cara yang memuaskan target audiensnya.
Nah, kalau kita bicara soal target audience adalah orang yang kita ajak bicara. Itu adalah target audience. Jadi kalau kita melakukan presentasi bisnis itu kepada sekelompok orang, calon consumer, ya berarti target audience kita adalah calon consumer. Ya, kalau kita bicara kepada misalnya para direksi, bahwa target audience kita adalah para direksi tadi, para pengambil keputusan. Ya, nah terus kemudian apa yang bisa terjadi? Kemudian adalah hal ini menjadi masalah besar karena seharusnya dapat memudahkan pengguna, konsumen, dan mitra untuk memahami suatu konsep atau data yang kita presentasikan. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, itu terus kemudian muncul kegagalan sehingga yang mau disampaikan menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Oh, dengan alat dan teknik yang tepat, Anda dapat mulai membuat presentasi bisnis yang hebat. Ya. Alat dan teknik yang tepat, Anda akan buat presentasi bisnis yang hebat. Nah, apa saja tipsnya? Mari kita bahas. Ya, teman-teman semua. Semoga Anda juga masih ingat, saya pernah bicara tentang suatu teori atau suatu formula yang namanya adalah SMCRA. SMCRA saya bahas dengan judul adalah Effective Communication. Silahkan cari di kanal YouTube saya tentang Effective Communication, karena sebetulnya disitulah dasarnya. Jadi ada source, adalah sumber, ya ada message pesannya, ada channel adalah salurannya, ada receiver atau tadi dibilang sebagai audience, ya, dan kemudian ada efek, ya. Nah, agar supaya efektif maka selalu mulailah dari efek, ya. Nah, dalam kasus ini efeknya udah jelas bahwa kita mau menjual sesuatu, produk, jasa, atau ide, ya. Nah, mari kita lanjut dulu. 5 tips untuk membangun memorable business presentation. Nomor 1 adalah get to know your audience in advance. Jadi mengenal audiensnya dulu sebelumnya. Jadi bukan tiba-tiba mendadak atau ujuk-ujuk gitu ya, tetapi sudah kenal dulu sebelumnya. Apakah kita selalu punya that kind of luxuries? Tidak terlalu. Tetapi sedapat mungkin kita melakukan presentasi, kita harus tahu, mesti tahu presentasinya untuk siapa. Nah, setelah kita tahu presentasinya untuk siapa, maka yang berikutnya adalah dari situ kita melakukan organize your information and data. Infonya apa yang kita mau kasih, data apa yang kita mau berikan kepada mereka. Ya. Nah, kalau tadi saya bicara bahwa efeknya adalah kita pengen menjual sesuatu, ide, produk, atau jasa, itu efeknya. Maka yang bagian nomor 1 ini kita bicara soal R, receiver, kita analisa receivernya. Ya, baru kemudian nanti, nah kalau di dalam rumus tadi ada channel dulu. Kalau di sini dia langsung loncat kepada message-nya. Kalau SMCRA, ya, organize your information data dan kemudian choose an adequate layout for your presentation, ya, pilihlah layout yang pas untuk presentasi Anda. Dan karena ada 5, maka ada 2 lagi adalah set up a personal mindset, ya, dan 5 adalah prepare for a Q&A with the audience. Jadi 5 ini yang kita akan bahas dalam sekitar 10 menit lagi ke depan atau 15 menit ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada Anda. Ya, 1, get to know your audience in advance. Langkah pertama, ya, setelah tentu aja menentukan efek yang ingin kita inginkan, ya. Kalau kita mau jual sesuatu, kita pengen dia tidak tahu jadi tahu, atau pengen dia tidak tertarik jadi tertarik, atau pengen dia tadinya tidak mau beli menjadi beli, berarti efeknya adalah membuat tertarik, membuat tahu, atau membuat beli berupa action, gitu ya. Nah, setelah itu ditentukan, maka yang berikutnya adalah siapa itu orang-orang itu, ya. Langkah pertama untuk membangun presentasi bisnis yang kuat adalah menguasai atau mengenal dengan baik target audiensnya. Next time saya akan bahas tentang kalau kita mendadak baru ketemu. Tentu aja bukan kali ini, ya. Tapi kalau kali ini kita anggap sebagai Anda bisa melakukan persiapan, ya, yaitu kita tahu benar, saya mesti bicara kepada siapa, saya bicara kepada berapa orang, saya bicara dengan posisinya apa, saya bicara dengan latar belakang pendidikannya apa, saya bicara dengan orang yang fungsinya apa di dalam perusahaan, saya bicara, nah, semakin banyak informasi yang kita dapat, maka itu akan menjadi lebih baik, ya. Untuk menilai lebih baik siapa yang memanfaatkan presentasi bisnis Anda dan kebutuhan apa yang Anda harus penuhi,
mulailah dengan membuat daftar informasi berikut ini. Apalagi itu jenis kelamin, usia, industri, ya. Jenis kelaminnya apa? Apakah beda berbicara dengan jenis kelamin yang beda? Beda, ya. Usia atau industrinya atau apalagi ya organisasinya, ya. Jadi jenis kelamin, ada usia, ada industri, ada organisasinya, ya. Jadi dia apa? Kalaupun dia korporasi atau di organisasi, itu korporasi apa? Organisasi apa? Kalau usia, apakah dia muda, apakah dia sedang, apakah dia berumur, ya. Industrinya ini industri apa, ya. Ini penting sekali, oke. Dan kemudian tentu saja keakraban dengan subjek. Yang dimaksud dengan keakraban dengan subjek adalah kalau saya mau presentasikan satu subjek tertentu, seberapa sih audiens tadi akrab atau mengenal topik atau subjek yang saya ingin sampaikan, ya. Semakin dia mengenal, ya, atau semakin dia tidak mengenal, maka perbedaan materi yang harus kita sampaikan dan cara kita menyampaikan menjadi sangat berbeda, ya. Nanti kita akan bahas di belakang, ya. Tetapi prinsipnya adalah gini, mulailah dengan membuat daftar minimum, ya, jenis kelaminnya, usianya, ya, industrinya, organisasinya, termasuk pangkat dia di dalam organisasi, keakrabannya dia dengan subjek yang akan kita bicarakan, ya. Nah, semakin banyak informasi yang Anda dapat kumpulkan tentang audiens Anda, semakin mudah untuk membangun presentasi yang berdampak dalam menyampaikan pesan Anda, ya. Semakin tahu. Pada sisi lain sebetulnya ada tambahan adalah semakin kita mengenal audiens kita siapa, maka semakin confidence-lah kita pada saat kita melakukan presentasi, sehingga presentasi nanti tidak gitu misalnya, ya. Tentu saja nanti kita akan bahas tentang harus gimana, ya. Langkah penting lainnya untuk membuat, kalau tadi sudah bicara pertama kali mengenali audiensnya, nomor kedua adalah bagaimana mengorganisasi informasi dan data Anda. Langkah penting lainnya untuk membuat presentasi bisnis yang kuat adalah memahami informasi di dalamnya. Apa yang kita mau sampaikan, ya. Semakin cepat Anda mendapatkan info yang tepat tentang siapa yang Anda hadapi, maka semakin cepat Anda dapat mengatur data atau informasi yang diperlukan untuk disampaikan. Bayangkan, kalau kita tahu bahwa mereka itu sangat menguasai subjek yang kita sampaikan, berarti Anda tidak perlu terus kemudian mengulanginya dari nol, ya. Bahkan Anda harus berarti ngeriset lebih jauh lagi agar supaya mereka yang sudah tahu itu bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan informasi, tambahan data. Oke. Bayangkan kalau mereka sudah tahu terus kemudian kita bicara dari nol, maka seperti ngajarin orang yang sudah bisa, ya, atau menginformasi orang bisa, yang ada mereka bisa jadi bosan, yang ada mereka malah jadi tanya macam-macam, yang ada malah kita ditanya yang kita mungkin tidak bisa menjawab karena kita nggak persiapkan, ya. Jadi mengenali audiens menjadi penting sekali. Data adalah sumber daya terbaik yang dimiliki presenter untuk meyakinkan audiens tentang manfaat membeli proyek, mendapatkan produk atau jasa, atau berinvestasi di dalam sebuah ide. Jelas ya, teman-teman semua? Oke, terus kemudian masih di situ, masih di Organization of Information Data, jadi pilih dengan cermat data mana yang Anda akan sertakan dalam presentasi bisnis Anda, dan bagaimana data itu akan ditampilkan. Perhatikan ya, pada saat kita memilih, kita juga mesti sudah punya bayangan, kira-kira ditampilkannya seperti apa. Anda pasti mengalami pernah suatu hari ketemu di dalam sebuah presentasi yang dia menyajikan data yang banyak sekali, bentuk angka-angka yang, maaf, kalau dilihat itu orang udah nggak pengen lihat lagi. Kenapa? Bagian mana angka segitu banyaknya gitu kan? Terus kemudian hurufnya kecil-kecil atau angkanya kecil-kecil, udah nggak ada yang kebaca. Kecuali kalau memang Anda bilang bahwa saya nggak kepengen menyajikan detailsnya, saya cuma memberikan impresi itu ceritanya menjadi lain, ya. Tetapi Anda mesti perhatikan bahwa mana yang mesti disampaikan. Ya, oke. Subjek juga datang ke pikiran ketika berbicara tentang presentasi bisnis. Semakin kuat tingkat literasi data audiens Anda, semakin mudah menyampaikan informasi dengan sekitar tangan. Secara teori dikatakan, misalnya katakanlah audiensnya itu punya frame of reference, ya, jadi punya referensi dulu di benaknya, atau punya field of experience, punya pengalaman di lapangan terkait dengan
subjek yang Anda bicarakan. Ya, kalau mereka punya reference, punya experience, maka kita tahu persis harus nyampainya, dia tahu seberapa dan kita tahu persis menyampaikannya bagaimana, maka interaksi atau komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Apalagi yang bisa muncul adalah organize. Seorang presenter juga harus bekerja pada literasi data mereka, sehingga mereka dapat memilih data yang relevan untuk disertakan dalam presentasi perusahaan. Ya, jadi seberapa jauh mereka sudah tahu, seberapa jauh mereka yang belum tahu. Dan kita sampaikan yang mereka belum tahu, atau sebagian yang mereka sudah tahu dan kemudian dikembangkan. Nah, pastikan bahwa setiap informasi yang disertakan dalam presentasi Anda menambah konteks yang lebih tajam pada konsep yang Anda presentasikan dan berfungsi untuk menginformasikan bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, Anda akan melakukan business presentation, Anda ingin menjual produk, jasa, atau ide kepada orang tadi. Jadi diberi, kalau ini akan jauh lebih baik kalau Anda membeli dari saya. Ya, produk, jasa, ataupun ide tadi. Ya, nah itu yang terjadi. Nah, nomor 3 bicara soal choose an adequate layout for your presentation. Ya, ini bagaimana kita melakukan layout yang pas, yang cukup, yang memang memadai. Ya, data yang banyak penting untuk menyampaikan pada audiens dan cara Anda memilih untuk menjadikannya juga relevan. Ya, bagaimana hal itu akan dirasakan oleh target audience. Artinya apa? Artinya kalau kita menyajikan data penting, tapi cara menyajikan datanya menjadi asal-asalan atau serampangan, maka seberapa pentingnya, seberapa manfaatnya data tadi menjadi tidak bermanfaat dan tidak penting hanya gara-gara kita menjanjikannya dengan cara yang serampangan. Nah, ini sering terjadi dengan orang-orang yang mungkin ya penguasaan teknisnya sangat bagus, sehingga dia dengan penguasaan teknis sangat bagus, dia mengutamakan aspek teknisnya, mengatakan bahwa kebenaran datanya, tapi disampaikan tidak dengan cara yang baik dan benar, sehingga yang katakanlah kekuatan teknis, kekuatan kelengkapan daripada data tadi, manfaatnya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Ya, membuat presentasi yang elegan sangat penting untuk keberhasilan karena membuatnya lebih mudah untuk menyampaikan ide dengan jelas dan ringkas. Ya, itu menjadi penting sekali pada saat kita melakukan presentasi, memilih dan kemudian menatanya dengan baik. Ada banyak cara untuk menyajikan informasi kepada audiens Anda, dan memilih alat visualisasi data yang tepat merupakan langkah penting menuju kesuksesan. Hari kini itu penyajian data itu variasinya amat sangat banyak sekali. Ya, bisa dengan misalnya katakanlah infografis, videografis, ya, dengan apapun juga, dengan animasi, dengan ini, bahkan dengan mungkin kalau Anda face to face atau offline bisa dengan contoh dan sebagainya. Itu adalah bentuk penyajian data yang baik. Ya, dan untuk itu kita harus tahu persis apa yang kita punya dan harus menatanya dengan baik dan merupakan sebuah kombinasi yang relatif sempurna. Apakah kesempurnaan itu ada? Tidak, ya, tetapi kita bilang relatif sempurna. Menyajikan data Anda dalam, kalau cara lama ya, diagram lingkaran, grafik batang, atau alat interaktif yang kompleks, pilihannya harus diinformasikan sesuai dengan tujuan bisnis. Ya, nah sekarang ini bukan barang mati kalau kita menyajikan, misalnya katakanlah kalau Anda bilang diagram lingkaran atau grafik batang, itu buat terus kemudian gambar mati 2 dimensi, bisa gambar yang hidup dengan animasi 3 dimensi misalnya, ya sangat memungkinkan di masa-masa seperti sekarang, dan pada saat itu kita lakukan akan menciptakan sebuah impresi yang sangat dalam di pikiran audiensnya. Ya, meskipun demikian ada yang suka bilang kalau misalnya presentasi kita terlalu indah, orang banyak terkesan kepada presentasinya. Nah, untuk itu tentu saja sangat layak untuk diperdebatkan, ya, apakah betul seperti itu. Ya, saya nggak bisa bilang pasti betul atau pasti salah, ya. Tetapi kalau Anda bisa menyajikan dengan sebuah visualisasi yang bagus, ya, bukan cuma visual, ya, biasanya ada visual,
ada audio, dan juga ada kinestetik. Kalau perlu dia menyentuh barangnya dan sebagainya. Itu adalah bentuk daripada cara lainnya. Apalagi pikirkan bagaimana orang akan mengkonsumsi presentasi Anda. Jadi gampangannya itu kita diminta untuk berempati. Kalau aku yang ada di audience, aku suka enggak. Ya, tapi balik lagi, aku dan aku yang di sana itu bisa jadi dua orang berbeda. Maka bukan aku yang di sini yang di sana adalah, tapi orang yang kita sudah audiens yang kita sudah analisa tadi kira-kira seperti apa. Ya, apakah mereka melihatnya di komputer mereka juga? Apakah mereka lihatnya di sebuah layar besar atau dalam kelompok besar atau kelompok kecil atau mungkin sendirian? Ini akan besar pengaruhnya juga bagi bagaimana kita mempresentasikan bisnis presentasi kita. Ini akan membantu Anda menentukan hal seperti ukuran font, warna yang mau diambil, skala untuk data yang disajikan. Ya, kalau dia cuma lihatnya di handphone, terus kemudian kita kasih data seberapa pun gede, kan bisa jadi kecil sekali kalau di handphone gitu ya. Padahal kadang-kadang kita suka nggak tahu, jangan-jangan presentasi kita yang seperti ini di handphone. Nah, seperti saya presentasi kepada Anda, ini fontnya itu tidak boleh kurang dari 28. Ya, karena dengan kalau 28 itu di handphone masih kelihatan. Ya, kalau Anda mengikuti acara saya di handphone, Anda masih bisa baca tulisannya. Tentu saja kalau Anda punya masalah dengan mata Anda, ya memang jadi sulit. Kalau Anda tetap harus pakai kacamata, silakan pakai kacamata. Tapi paling enggak secara standar ini sudah bisa dibaca kalau itu tuh ada di handphone. Gimana saya tahu? Karena saya juga monitor dengan handphone saya, ya presentasi saya. Jadi masih bisa dibaca. Oke, nah, nomor 4 adalah set personal mindset. Ya, jika Anda bekerja untuk sebuah perusahaan, Anda mungkin melihat banyak presentasi setiap hari, betul ya? Anda melakukan presentasi. Jadi ketika Anda membangun presentasi Anda sendiri, Anda akan menggunakan keterampilan berpikir kreatif Anda secara maksimal. Artinya apa? Artinya kita juga mau belajar. Ya, apa yang kita lakukan tidak selalu, kalau sekarang udah baik, belum tentu besok baik. Artinya kita terus mesti berkreasi, kita mesti melakukan sesuatu yang lain. Ya. Sama seperti waktu saya presentasi kepada Anda di awal-awal 2 tahun yang lalu, Anda tidak melihat saya muncul di sini. Ya, tapi sekarang saya bisa menjadi bagian daripada presentasi itu sendiri, karena saya bisa muncul di hadapan Anda. Mungkin pada saat dulu 2 tahun lagi saya presentasi, gambar saya tidak sejelas ini. Ya, tetapi dengan menggunakan alat tertentu, ya akhirnya bisa melakukan perbaikan dan harusnya bisa jadi lebih baik. Ya, sekarang saya bagian daripada presentasi dengan gambar yang bagus karena apa? Bantuan kamera, bantuan lighting, ya dan bantuan sound system yang pas. Oke, apalagi yang kita akan coba lihat untuk melakukannya, Anda perlu fokus tidak hanya pada membuat presentasi itu sendiri, tapi juga pada pola pikir kita. Ya, tetapkan target presentasi Anda, tentukan cakupannya, dan pelajari yang terbaik. Nah, ini menjadi tidak mudah pada saat saya presentasi kepada Anda semua seperti saat ini. Karena yang hadir dari berbagai macam belahan kota, pulau di Indonesia, dan juga belahan benua di dunia. Seperti Anda melihat tadi ada yang dari Amerika misalnya gitu ya, ada yang dari Padang, ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jakarta kota lain ya. Nah, ini yang kita mesti tahu. Ya, nah, terus apalagi yang kita akan coba lihat, pelajari bagaimana Anda dapat menyampaikan presentasi Anda. Yang terpenting pastikan Anda percaya pada ide yang Anda perkenalkan kepada target audience. Nah, teman-teman semua, di mindset kita itu menjadi penting sekali. Kalau boleh saya mengaku dengan jujur, hari ini harusnya materinya bukan business presentation. Hari ini materinya adalah harusnya tentang bagaimana mempersuasi orang yang sulit untuk dipersuasi. Saya menguasai materi itu. Tetapi waktu saya mau menyampaikan, materi ini biasa saya sampaikan 7 jam. Kalau saya sampaikan dalam setengah jam, tentu saja akan mengalami masalah yang berat sekali untuk disampaikan. Oleh karena itu, akhirnya saya berpikir untuk, gimana kalau kita tuh ganti dulu deh, ya jangan materi itu gitu ya, karena saya tidak begitu merasa bahwa ini pas, ya atau cukup untuk disampaikan kepada Anda. Ya, oke.
lanjut lagi nomor 5 atau yang terakhir, karena kita sudah masukin tahap-tahap akhir, ya, prepare for Q&A with the audience. Apakah Anda ingin tahu rahasia presentasi bisnis yang sukses? Setiap dosen yang berpengalaman, setiap presenter yang berpengalaman, siapapun juga yang berpengalaman akan memberi Anda jawaban yang sama untuk pertanyaan ini, yaitu kesiapan. Tidak ada sebuah presentasi yang baik tanpa persiapan yang baik. Ya, saya pernah menyampaikan ini dalam sebuah alat berpikir yang mudah, yaitu namanya 5P. 5P itu terdiri dari kata proper, preparation, prevent, poor performance. Persiapan yang baik akan mencegah performa yang buruk. Oleh karena itu, persiapan menjadi kuncinya. Ya, contoh malam hari ini, meskipun materi ini saya sudah hafal, materi ini saya kuasain dari sejak belasan tahun yang lalu, tetapi menjelang saya presentasikan, saya tetap menyiapkan juga. Memang PowerPoint-nya bukan saya menyiapkan, karena sudah ada petugas para Maestro Angels yang mendapatkan assignment untuk menyiapkan PowerPoint. Ya, tetapi pada saat dia sudah selesaikan, pada saat dia sudah kirimkan kepada saya tetap harus melihat lagi, membaca kontennya, melakukan edit secukupnya, terus kemudian baru mempresentasikan kepada Anda semua. Nomor 5, prepare for Q&A with the audience. Seorang presenter harus benar-benar menguasai topik yang mereka angkat dalam presentasi bisnis mereka, memahami nuansa dan tantangannya, ya. Terus sehingga mereka dapat menyampaikan pesan secara akurat. Ya, tentu saja kalau kita bicara kepada mereka yang sangat menguasai materi dengan mereka yang penguasaannya cuma sedang atau yang rendah, itu menjadi beda sekali materinya. Kepada mereka yang jabatannya tinggi dengan jabatan yang rendah dan jabatan menengah ataupun jabatannya rendah, menjadi sangat berbeda sekali materinya. Ya, nah, adalah baik pada saat itu adalah kita itu memperkirakan kira-kira kita akan ditanya apa, bukan soal GR tapi soal persiapan, ya. Jadi kita akan coba bahas menjadi penutup juga. Salah satu cara yang untuk melakukan itu adalah dengan mempersiapkan Q&A. Saat mempersiapkan Q&A, pertimbangan kesulitan orang yang Anda hadapi. Mereka akan pengen details, ya, atau mereka butuh pembuktian, atau mereka apa, ya. Perkirakan dulu bagaimana hal itu berhubungan dengan informasi yang Anda sajikan dan jawaban apa yang Anda dapatkan sebagai skenario-nya, ya. Nah, masih terkait dengan Q&A ini, tulis jawaban-jawaban itu, ya, kalau perlu bikin draft, ya, meskipun kalau sekarang saya nggak perlu bikin draft, ya, tetapi kalau Anda memang butuh persiapan, bikin dulu. Coba-coba kalau ditanya ini jawabannya kira-kira apa. Terus kemudian kira-kira gambar apa yang mesti dikeluarkan, atau video apa yang mesti di-setel ulang, atau tindakan apa yang harus Anda lakukan. Ya, itu akan bantu Anda terlibat dengan audiens Anda setelah presentasi, membuatnya lebih mudah untuk menjual ide, produk, atau jasa tertentu yang Anda tawarkan. Nah, jika Anda dihadapkan dengan pertanyaan yang belum Anda siapkan atau tidak dapat Anda jawab pada saat itu juga, buat catatan untuk presentasi Anda berikutnya. Jangan jawab ngawur kalau kita tidak tahu. Karena kalau kita jawab ngawur pada saat kita tidak tahu, terus kemudian dikejar terus oleh audiens dengan pertanyaan lanjutan, maka kita akan bukan hanya terjebak pada situasi yang sangat kacau, melainkan akan merupakan kegagalan daripada presentasi kita. Gunakan informasi ini untuk memandu Anda di masa depan dan untuk memahami kepribadian secara lebih baik. Ya. Jadi kita tahu, oh orang ini butuh detail banget. Gitu kan. Lain kali kalau kita mau, oke Pak, boleh nggak saya, kebetulan saya kurang begitu menguasai bagian yang Bapak tanyakan, tapi saya akan double check dan saya akan kembali ke Bapak dengan penjelasan yang lebih menyeluruh. Ya, nggak apa-apa, kita tahu. Karena pada saat dia nanya, kemudian kita berespon, dia juga sebenarnya udah tahu bahwa kita tuh sampai di situ atau belum sampai di situ penguasaannya. Well, teman-teman semua, setelah mempelajari materi ini, apakah Anda sudah siap buat presentasi bisnis yang baik? Tulis di kolom komentar ya. Baik, teman-teman semua, apabila Anda punya tema yang ingin Anda bahas di session berikutnya, silahkan juga ditulis di kolom komentar ya. Aku mau dong dibahas tentang ini. Tolong dong bahas tentang itu. Silahkan, feel free, karena kami dengan senang hati akan
membuatkannya untuk Anda. Karena apa? Karena Anda adalah customer kami. Karena kebutuhan Anda adalah berusaha untuk kami penuhi. Ya. Nah, atau kalau nggak mau di kolom, bisa juga kontak ke Mbak Mia 0858 satunya 4 kali 2121. Nah, Mbak Mia bukan cuma dikontak untuk mendapatkan materi, tetapi juga Mbak Mia bisa dikontak untuk kalau seandainya Anda membutuhkan jasa kami untuk bicara untuk organisasi atau korporasi Anda, silakan kontak Mbak Mia. Ya, Mia mau dong Pak Andoko bicara tentang ini, tentang itu untuk perusahaan atau untuk korporasi atau untuk organisasi kami, silakan. Dengan demikian Anda sudah membantu bisnis saya, ya. Terus siapa lagi? Ya, nah jangan lupa materi ini dipostingkan di YouTube Andoko Maestro, ya, dan juga kalau Anda mau melihat hal-hal yang sifatnya inspiratif ada di Maestro Channels. Subscribe ya, subscribe ya. Nah, karena Andoko Maestro isinya adalah materi-materi edukasi, Maestro Channel adalah isinya materi-materi inspirasi. Agar supaya Anda tidak tertinggal, maka pencetlah lonceng atau nyalakan bel. Ya, ini akan mengingatkan apabila kami posting materi-materi baru. Teman-teman semua, saat ini sudah persis 30 menit saya melakukan presentasi. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di dalam Serajum episode selanjutnya atau episode-episode yang lama. Episode yang lama gampang, masuk ke YouTube, Anda akan mendapatkan episode-episode lama yang dibutuhkan. Caranya sederhana. Jadi pertama kali Anda lakukan, masuk ke YouTube-nya. Terus kemudian di situ ada judulnya. Dari judulnya juga ada keterangan-keterangan. Nah, pada saat ada judul, ada keterangan-keterangan, ada yang Anda butuhkan, Anda klik, Anda nonton, nggak cocok, keluar. Cari yang lain lagi yang Anda cocok. As simple as that. At no charge. Oke? Nah, apakah terganggu dengan adanya iklan? Ya, kalau menurut saya tidak terganggu. Ya, ada iklan di tengah-tengahnya. Ya, sama seperti Anda nonton TV swasta juga ada iklan, Anda dengerin radio juga ada iklan, ya Anda nonton YouTube saya juga ada iklan, tapi karena dengan iklan itu maka kami bisa membiayai program-program ini. Begitu. Saya Andoko Warga dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Senin, Rabu, Jumat. Salam.